So macam yang kita sebut tadi, sesi ini bertajuk penjagaan kolektif dan komuniti mandiri. Kenapa tajuk ni boleh timbul dan kenapa orang-orang yang hebat di sini yang diundang untuk buat sharing, sebab diorang banyak bekerja dengan komuniti dari segi membina komuniti, dan macam mana komuniti itu boleh sustain diri diorang sendiri. Sebab kalau kita ingat balik yang pasal penindasan tadi tu, komuniti yang diorang bekerja rapat ni boleh dikira agak dahsyat lah penindasan dalam komuniti itu. Terutamanya kalau kita lihat dari segi cabaran dokumentasi kan. Dokumentasi sama ada tiada dokumen atau tiada IC. Saya ingat pernah ada seorang ni cakap, masa tu kita sedang cerita pasal reality golongan yang tidak berdokumen jugalah. Dan dia cakap, ya, kalau ada IC baru kena nampak macam manusia. Saya rasa macam kena tampar time tu. So mungkin kita boleh bermula saya bagi diorang perkenalkan diri dan kerja-kerja diorang dengan lebih lanjut lah. So, kita mula dengan Sabir. Pertama sekali, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Sabir Syarifuddin. Boleh panggil Sabir ya. Dan ya, saya setahun ini 28 tahun. Dan lulusan daripada UMS. Ambil kos seni, dan saya sekarang saya ada juga kerja yang tetap, bekerja di bawah proyek Merin alam sekitar, tapi kerjanya tidak fully untuk 1 bulan lah. Jadi saya ada banyak masa yang terluang, dan masa itu saya manfaatkan bersama dengan kolektif, bersama dengan kerja-kerja community, lebih kepada advokasi pendidikan, lebih kepada mobilisasi kesatuan kampung yang kami panggil. Jadi kerja-kerja yang dimaksudkan dia seakan satu bacaan awal untuk kita semuanya, di mana sebenarnya ketentuan di dalam sempadan negara kita. Jadi demikianlah kerja-kerja yang saya buat di Kota Kinabalu. Mungkin semuanya sudah pernah dengar pasal pendidikan untuk budak-budak yang tidak ada IC. Jadi kita memfokuskan sekolah alternatif ini ke 3 tempat yang saya pikir dia adalah tempat yang black area. Dan itu juga bacaan awal kami, analisis kami bahwa ada orang-orang yang tertindas based on dia punya hak. Jadi kita letakkan dia di Tawau, di Batu Empat, di Semporna, di Kampung Bangau-Bangau, dan juga Kampung Air. Dan kalau di KK kita ada, saya panggil dia kawasan seberang istana. Terkurung di dalam sempadan Dewan Undangan Negeri, tempat himpunan para politician, dan juga bersebelahan dengan gedung university, di mana banyak intelektual. Jadi kita menempatkan sekolah Teluk Layang di tengah-tengahnya, kan? Jadi ya, sepanjang daripada 2015 saya dengan kawan-kawan mahasiswa, sehinggalah sekarang saya mengabdikan diri untuk mereka-mereka yang tidak sama seperti kita daripada segi hak dan mental. Ya, itu saja lah permulaannya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Saya Randy Kevin, tapi orang panggil biasa cikgu, kalau ataupun oi sejalah, ataupun Jo, men. Itu biasanya panggilan-panggilan untuk pelajar-pelajar saya lah. Saya menganggap bahwa walaupun saya guru, tidak ada sempadan antara pangkat saya dengan dia, dan kita semua berkawan. Oke. Saya di Cahaya Society sejak saya berumur
belum terbentuk Cahaya Society, saya sudah ikut dengan koordinator saya, Asrin, Rin SD. Saya mula mempelajari tentang isu-isu stateless, undocumented, khususnya di pesisiran pantai timur Sandakan lah. Ketika saya mula beradaptasi dengan bacaan-bacaan konteks sempadan, keselamatan, kesehatan, akhirnya tergolonglah semua kanak-kanak stateless, bahkan komuniti-komuniti stateless ini di Sandakan yang begitu terpinggir lah. Tapi kita tidak kami memakai konsep sebagai vulnerable community ataupun komuniti rentan di Sabah mungkin. Saya memang anak jati Sandakan. Saya membesar di atas air dan sekarang ni saya macam satu bercerita di atas gunung, di atas bukit. Jadi saya mungkin memanggil sedikit semangat dari macam guru kami panggil sebagai guru Pangrok Sulap, sekolah di air, impian di gunung. Begitulah. Saya lepasan graduan daripada UUM, Universiti Utara Malaysia. Saya sebenarnya memfokuskan untuk pembangunan. Tetapi saya semenjak umur 18, saya sudah bergiat di aktivis bersama Free Read, MES, barulah terbentuk Cahaya Society dengan orang-orang yang sama. Saya bekerja sebagai community leader untuk mengengage ataupun membuat analisis mapping ataupun membukukan sebuah masalah-masalah, isu-isu ataupun kemajuan-kemajuan pembangunan yang ada di komuniti-komuniti khususnya Pantai Timur Sandakan lah. Kami mempunyai sekitar 5 buah sekolah, tapi kami berbeza, mungkin agak berbeza daripada Borneo Kombrat. Mungkin mereka lebih terpanggil untuk memanggil pusat alternatif mereka sebagai sekolah. Manakala Cahaya Society pula memanggilnya sebagai program pendidikan jangka panjang. Kami membuat sedemikian sebab kita tidak pernah memanggil pusat alternatif ALC Cahaya Society punya adalah sebagai sekolah. Sebab kita tidak mau terma sekolah itu akhirnya terperangkap bahwa ia terpegang kepada buku dan ruangan sahaja. Sedangkan Cahaya Society membangunkan dari segi konsep pemberdayaan komuniti juga, termasuklah salah satunya adalah penjagaan kolektif dan ekonomi mandiri. Kita juga membuat satu advokasi pendidikan sudah utama dan juga adalah kebajikan. Tapi kebajikan kita cuba bangunkan dia tidak begitu terlalu megah. Maksudnya kita fokus bagi bantuan dan pack. Kita tahu ia penting, tetapi di satu sisi lain penjagaan kolektif dan pembangunannya untuk memberdayakan komuniti itu adalah yang utama dan advokasinya. Kita ada 4 buah sekolah tetapi hanya ada di Sandakan sahaja. Kita ada di dalam perindustrian, industri berat, semisal loji dan industri-industri besar. Jadi dia punya lokaliti pun juga berbeza. Terdapat sebuah kampung golongan-golongan pelarian, migran, stateless di dalamnya. Juga warga negara, lokal. Kita ada di sebuah perairan laut. Kita ada di atas tanah bandar besar. Itulah macam mungkin office utama Cahaya Society. Dan kita ada satu di buah pulau yang memakan masa sejam daripada Bandar Sandakan lah untuk sampai ke sana. Mungkin anggaran total pelajar kami sekitar 480. Dan bagi kami itu hanyalah sebilangan kecil sahaja daripada komuniti ini yang mana akses pendidikan mereka tidak dipenuhi sepenuhnya di sana. Dan beberapa gerak kerja yang kami terpanggil buat masa ini mungkin kita boleh berkongsi adalah pemberdayaan komuniti terpinggir untuk ekonomi mandiri. Kita telah membangunkan sebuah sekolah lagi, bukan sekolah, kita panggil kemahiran, pusat kemahiran cahaya, yang mana memfokuskan kepada ibu-ibu orang tua buta huruf, ibu-ibu undocumented, anak-anak kakak-kakak remaja, ibu bapa,
untuk turut sama belajar menghasilkan produk jahitan sendiri dan mengajar mereka passion untuk mereka komersilkan sendiri. Itu mungkin salah satu yang selamat, dan juga mungkin tidak kepada konsepnya kita membuka dari segi sebenarnya membawa satu message penting bahawa golongan terpinggir, komuniti buta huruf, komuniti yang tertindas bertahun-tahun memakaikan kau baju untuk perlindungan diri kau. Itu mungkin dia agak sedikit bagi kami sentimental, tetapi mungkin kita berharapkan ianya sampai. Kita ada juga membuka satu kesihatan komuniti rentan, yang mana kita akan mengambil data setiap bulan untuk kita memeriksa kesihatan mereka secara percuma di dalam kampung, sekitar 22 kampung di bawah lokaliti Cahaya Society. Pandangan begitu mengejutkan, mengharukan, mungkin hibah juga ada, marah juga ada. Di antara 800 keluarga mungkin kita mendapati bahawa masalah kesihatan mereka di bawah paras yang kritikal lah. Dan ketika kita tanya bergantung dengan ubat-ubatan atau ada rawatan, majority besar mungkin dalam 80% adalah ubatan kampung. Sedangkan mereka mengalami darah tinggi, masalah jantung, gula melebihi bacaan 16, darah melebihi baca 300 ke 400. Tetapi ya kita harus bertembung pada realiti begitu. Tidak ada konsep kesian mungkin, tapi bagaimana mereka boleh keluar dengan secara sendiri community. Dan saya beruntung sebenarnya di kalangan ini sebenarnya kita tidak terlalu besar untuk menjadi penjagaan community, karena mereka sudah berkomuniti, mereka sudah mandiri dari dahulu lagi. Sejak mereka ditindas mungkin mereka sudah bermandiri. Cuma kita hanya menambah sedikit mobilisasi, peraturan mungkin sedikit, moral sedikit, tetapi pembangunan sedikit untuk keluar dari garis kemiskinan itu persoalannya adalah bersama. Selamat pagi. Nama saya Khairil. Turut menjalankan advokasi di Cahaya Society. Dahulu saya hanya sekadar sukarelawan di sana. Saya nampak banyak aktiviti-aktiviti yang perlu kita lihat dan perlu kita tonjolkan diri yang telah ditunjukkan oleh Cahaya Society, dan kemudian keminatan terhadap advokasi ini telah membuatkan saya hadir untuk menyumbangkan tenaga secara lebih khusus ataupun secara lebih detail, yaitu berkenaan dengan pendidikan. Saya dan saudara Randy memang sudah lama berkawan, dan kemudian mungkin disebabkan ruangan ataupun circle kami yang suka membincangkan isu-isu pendidikan ini, khususnya berkaitan dengan keciciran pendidikan ini, telah membuatkan semangat kami dalam membantu ataupun membentuk advokasi pendidikan ini secara lebih dalam. Saya memang latar belakang background pendidikan, keluaran UKM, pendidikan, sukan dan rekreasi. Kemudian apa guna saya ada background sedemikian jika tidak saya hadir membantu kanak-kanak khususnya stateless yang ada di Sandakan ini, tempat lahir saya sendiri. Saya berasal daripada Sandakan. Bagaimana untuk saya menyumbangkan apa yang saya telah dapat daripada university yang boleh saya guna pakai, dan saya mungkin ada sedikit pengolahan yang sesuai untuk saya bantu kanak-kanak ini, khususnya dari segi penyampaian. Berbeza kanak-kanak ini penyampaian dan pemahaman mereka dengan anak-anak lain. Ini karena akses pendidikan yang mereka dapat itu terhad. Jadi kita yang telah mengetahui isu-isu sebegini ada berlaku di komuniti kita, maka kami sumbangkan tenaga dan juga pengetahuan untuk memastikan pendidikan di Sandakan dan di Sabah kalau boleh, walaupun
sumbangan kita ini mungkin ada sesetengah yang menganggapnya kecil, tapi mereka tidak tahu bahwa di sebalik pengorbanan yang kita jalankan ini ada kenangan-kenangan ataupun ada yang sesuatu yang tidak ada pada individu lain. Kalau kita pikirkan, ada berjuta-juta manusia ataupun beribu-ribu manusia yang ada di daerah ataupun di Sabah, Sandakan ataupun di mana-mana tempat. Kenapa mesti kita yang menjalankannya? Nah, jadi di situ telah menunjukkan bahwa kita ini mempunyai sifat kepedulian yang tinggi terhadap community ini. Kadang mereka peduli tapi tidak ada action. Jadi kita buktikan bahwa dengan adanya action kita dapat membantu community-community yang kurang akses ataupun tidak ada akses sempurna sama ada dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga akses-akses yang ada pada individu lain. Jadi kita pastikan bahwa kita ini adalah golongan-golongan advocator yang mampu menjadikan bahwa kita punya laluan advokasi ini berada pada satu tahap yang dapat menghasilkan satu benda yang positif dalam community. Jadi saya di Cahaya Society ini fokus dalam modul executor, modul development, yaitu berkaitan dengan physical education and health education. Kami banyak di sebalik daripada pembentukan modul itu banyak cabaran-cabaran dan juga benda-benda yang telah kami lakukan untuk mendapatkan satu outcome daripada community ini sendiri. Jadi modul yang kita bangunkan nanti mungkin kita akan lebih ceritakan dengan lebih detail dan apa perkaitannya dengan community mandiri berkaitan dengan kolektif. Jadi sedikit pengenalan diri daripada saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, saya Nur Kemilia binti Thomas dan orang panggil saya Atela. Pun berumur 28, sama aja umur kita. Saya wakil anak lah. Anak tuh advocates for non-discrimination and access to knowledge. So kita punya kerja, kita punya background mostly kepada dokumentasi lah. Boring stuff orang bilang. Sebab yang banyak bergerak dorang lah, yang CS sama BK semua. Jadi kami mau to documentation lah. So anak ni established sebenarnya sejak 2017. Tapi saya sama si N founder kami, N Baltazar, kami bergerak dari masa kamu masih tadi tu kan 2013 begitu. So kami bergerak lebih awal sebenarnya, tapi belum lagi mau bikin itu anak. Jadi kami bergerak sendiri sebab masa tu N study, dan dia selalu receive minta pertolongan dari this community lah yang minta macam mana tolong atur the documentation. So kami bikin saja last yang apa kata kita bikin anak, kita bikin grup lah. So terus yang boleh kah tu terus ya boleh. Okay, terus tiba-tiba lah terjadi anak. Ya 2017. So anak mostly on documentation. Kita bikin paralegal aid, kita bikin direct aid, mostly awareness. So paralegal aid, kalau to this community memerlukan bantuan macam mana pengurusan dokumentasi, sebab macam kita sedia tahu kalau orang-orang ni yang mau bikin the dokumentasi, mau pergi buat pengurusan, dorang takut dimarah, dorang takut automatic kena charge. Sebenarnya tidak pun charge, tapi dorang di charge buat pengurusan. So dorang pergi minta tolong dengan kami. So kami lah duduk, okay, kita isi borang untuk dorang. So sebab mostly dorang ya satu buta huruf, satu lagi yang the pegawai actually dorang direct marah-marah. Kenapa aku baru bikin? So ada itu benda lah terjadi sama this community. So kami tolong-tolong dorang lah. Dan okay, cakap pasal stateless. So 2021 masa tu kita bikin tu COVID-19 punya aid. So di situ kami ya lah receive data semua tu. So si N pun bikin dia punya research. So time tu estimate populasi yang tidak berwarga negara time tu 1,300,000. Jadi 30% dari itu punya amount mostly budak, mostly anak-anak. So imagine ini budak-budak yang kena marginal nila, yang ditindas pasal untuk dapat dokumentasi, dorang tidak dipandang di mana-mana embassy begitu contohnya.
dorang tidak kena setuju dengan kewujudan dorang. So 300 itu time punya banyak tuh kan. So ya, kita tolonglah dorang, kita bantu dorang apa yang kita boleh bantu. Contoh kami receive kebanyakan teenagers lah yang macam dia nampak kami bikin Facebook awareness. So dorang macam approach kami, terus dorang tanya, dorang kasih tahu dorang punya case. So kami kumpul dorang. So dalam itu grup ada beberapa yang ada masalah dokumentasi, kami bikin WhatsApp group. So dorang berbincang dorang punya isu di situ. So ada yang dorang sama isu, terus macam mana kok kasih bikin seterusnya. So dorang di dalam itu grup mungkin boleh dikatakan dorang jadi kolektif tiba-tiba. Sebab dorang berbincang di situ macam mana menangani dorang punya masalah. So dorang berbincang sesama sendiri, kami pun bagi poin. So ada juga yang berjaya dapat dokumen lah time tu. So kami happy lah. Kami itu WhatsApp group sangat membantu lah time tu. So even kami punya grup sendiri, anak sendiri 11 orang. Sebenarnya separuh dari kami ada masalah dokumentasi, ada yang stateless di situ. Jadi terus macam imagine dorang tolong orang lain, dorang tolong anak-anak lain, padahal dorang pun dalam situasi yang sama. So ya, terus yang kita mesti buat betul-betul lah nih anak, okay? Yang kita ada dorang, kita mesti kuat. Siapa lagi yang boleh pandang dorang kan? Begitulah. So ya itu sesi pengenalan dulu lah kan. Itulah dulu. So kamu boleh dapat bayangan sudah lah kan kerja-kerja yang dibikin. Dan kalau kita tengok daripada sharing diorang nih, apa yang persamaan mungkin antara kerja-kerja yang dibuat adalah pendidikan dan akses kepada maklumat. So pendidikan, akses kepada maklumat nih, kalau macam kalau saya lah kan sebagai contoh, saya ada sumber sendiri, saya boleh cari maklumat sendiri, saya ada akses kepada pendidikan begitu. Tapi tidak semua orang mempunyai kemudahan yang sama. So disebabkan oleh itu juga kadang-kadang cara penyampaian tu dia tidak semestinya kalau saya boleh terima, semua orang boleh terima. So saya percaya itulah sebabnya wujud sekolah alternatif. So walaupun namanya sekolah, tapi dia diolah dan disampaikan, modul-modul dan pendidikan tu disampaikan secara yang bersesuaian dengan komuniti yang dorang bekerja. Sebab kadang-kadang tidak semestinya kalau kita tidak boleh terima tu kita tidak bagus ataupun kita tidak bijak, tidak pandai, tidak. It's just that semua orang ada cara penerimaan masing-masing bah. So mungkin boleh share lah dari perspektif dan saya ingat kalau Sabir pun dia sangat bersemangat dan sangat menekankan akses kepada pendidikan tu. Tidak kira lah pendidikan yang macam mana, tapi yang boleh menjadi pengisian kepada komuniti. So boleh teruskan. Kiranya macam modus operandinya lah kan, macam mana sekolah alternatif tu dia bergerak. Jadi saya rasa bila kita ke arah naratif sebegitu, saya rasa kita kena berbalik kepada macam mana benda ni boleh terbentuk kan. Jadi terbentuknya sekolah alternatif tu dia melalui yang kayu panggil adalah susur galur keluarga daripada rekrut mahasiswa lah. Ini terma yang secara pribadinya saya maknakan lah. Jadi lahirnya bacaan-bacaan advokasi pendidikan itu sememangnya melalui program kampus di bawah klub yang pada masa itu saya pikir kita bukannya berkumpul disebabkan organisasi itu, tetapi macam mana kita boleh bertembung tentang pembacaan dan juga pemerhatian yang saya pikir walaupun tidak sama, tetapi kita memandang isu penindasan itu jelas dan saya pikir kita semuanya paham macam mana kefungsian sistem yang saya pikir tidak teratur. Kenapa saya cakap tidak teratur? Macam mana membolehkan lahirnya jurang kemiskinan dan kaya, dan macam mana kita boleh menganggap
satu falsafah bahwa kita ini kita ini tidak miskin, tetapi dimiskinkan, kan? Jadi sewaktu itu diskusi-diskusi yang saya pikir agak kritikal. Jadi kita bertemu di satu diskusi yang saya agak rasa memang penuh dengan bacaan-bacaan realitas masyarakat. Jadi terhasilnya sekolah alternatif itu berdasarkan perangkaan pemikiran dan juga pendekatan-pendekatan yang saya pikir radikal. Nanti kita akan bincangkan apa itu radikal lah yang kita maksudkan. Jadi barulah kita mulai membentuk kumpulan-kumpulan yang sehingga terjadi sekarang sekolah alternatif. Dan nama-nama yang ada itu dia sekadar nama dan kita boleh ketepikan. Yang paling penting macam mana kita mengolah dan mengadaptasikan diri kita ke community. Dan nanti kita bincangkan nama-nama itulah dan kenapa pemilihan nama-nama itu ada. Dan akhirnya bila ada persetubuhan antara klub-klub yang kita guna pakai di kampus, akhirnya jadilah sekolah alternatif. Dan macam mana sekolah alternatif ini bergerak? Sememangnya memang agak caca merba lah ya. Secara langsungnya saya pikir memang caca merba. Sebab kita tidak ada organisasi yang jelas. Kita tidak ada presiden. Kita tidak ada timbalan setiausaha apa semuanya. Yang kita cuma ada koordinator-koordinator. Dan untuk melicinkan kita punya pergerakan, kita punya pembelajaran dan pengajaran, kita ada untuk pengurusan. Jadi ya begitulah cara pergerakan kita dan apa yang kita coba adapt dengan community kita adalah kita mahukan satu pendedahan awal, ya. Satu pendedahan awal bukan semacam mengganggu ekosistem budaya dorang, tetapi macam mana keberadaan kita ini, sebab kita memegang satu kata daripada Westrendra, ilmu-ilmu yang diajarkan di sini adakah untuk pembebasan atau penindasan. Jadi kita beranggapan bahwa ilmu-ilmu yang kita ada ini tidak patut terkurung di dalam buku, tidak patut terkurung di dalam skop kerja saja, dan kita terpanggil untuk bertanggung jawab terhadap mereka-mereka yang saya pikir memang tidak privilege macam kita lah. Jadi pembacaan awalnya memang daripada kami, kebanyakannya daripada Pantai Timur, dan itulah realiti sebenarnya di kawasan kami. Macam mana budak-budak yang masih memegang gam, budak-budak yang masih compang-camping menada tangan. Kalau kita nampak beberapa isu yang viral sebelum ini, budak-budak pegang pistol mainan pun dijadikan satu modal politik sebagai satu bentuk ancaman teroris, ya. Dan ya di Sempurna, di Lahadatu, bahkan di Sandakan ada sentimen-sentimen yang mengatakan budak-budak ini sangat jorok, ya. Jadi bacaan-bacaan awal daripada Pantai Timur inilah yang kita coba adapt. Dan kami masih lagi sampai sekarang untuk mewujudkan satu wacana ataupun catatan sebagai modul, sebagai silibus yang membolehkan dorang faham berdasarkan lokaliti dorang. Kami tidak menidakkan modul yang ada di KPM, tetapi sangat tidak mesra untuk mereka-mereka yang masih kelat dengan dialek dorang, dengan bangsa dorang, bahkan kebanyakannya KDM pun masih lagi teragak-agak untuk memahami terma-terma yang agak kesemenanjung, kan. Jadi ini yang kita perlu pikirkan balik. Bagi saya KPM terlalu sombong untuk menggunakan cara alternatif yang lain, kan. Sedangkan mereka mengakui bahwa keragaman bangsa di Malaysia memang sangat banyak. Jadi saya pikir secara ringkasnya begitulah macam mana sekolah alternatif bergerak. Dan bila kita cerita pasal teknikal, dia
saya boleh anggap dia terlalu fleksibel. Kita boleh berubah mengikut keperluan situasi semasa. Ya, cumanya setakat ini saya bercakap atas dasar kapasiti sekolah alternatif Teluk Layang. Saya langsung tidak tahu macam mana pergerakan Sampurna dan juga Tawau, sebab saya menghormati autonomi dorang berdasarkan lokaliti tempat dorang. Saya tidak ada bacaan tempat Batu Empat itu dan juga Kampung Air itu. Tetapi untuk Teluk Layang, kita memang memainkan satu naratif bahwa golongan intelektual dan political partisan ini kena mengambil dan menghormati bahwa pendidikan kecil yang kita sedang perupakan ini adalah satu najis daripada sistem yang dorang tengah caturkan. Jadi ya itulah. Di Cahaya Society juga sama. Kita hanya di pusat bandar yang Cahaya Learning Center yang betul-betul di bawah pantauan kami sepenuhnya. Manakala 4 lagi buah sekolah itu, pusat alternatif itu, kita memberikan otonomi kepada komuniti yang ada di sana. Disebabkan 4 buah sekolah ini memang kita yang bangunkan, tetapi kita tidak mau menganggap tempat itu adalah milik Cahaya Society. Sebab komuniti nanti terbergantungan kepada kita untuk membuat keputusan-keputusan yang drastis ataupun yang tidak pandangan kita yang tidak ngam, maksudnya begitu, tidak sesuai untuk mereka, tapi mereka menerima secara terus. Jadi kita memberi otonomi kepada mereka untuk menentukan pendidikan ke arah semacam mana yang mereka impikan. Semisal kata saya beri contoh di pulau, mungkin sebab cikgunya terlalu agamawan mungkin, jadi dia berkonsepkan tentang rohani, tentang penjagaan laut, tentang kebersamaan antara orang kampung, penerimaan, macam mana kita menerima orang daratan datang ke laut yang menganggap kita ini susah, miskin. Sedangkan kita di depan rumah kita itu adalah peti ais, laut luas yang mereka perlukan. Jadi itu yang berkonsepkan sedemikian. Sedangkan pula di kampung-kampung lain menganggap bahwa kemahiran adalah lebih penting. Beberapa kampung sekolah menganggap bahwa kemahiran penting patut dibangunkan. Dan kita tidak memaksa mereka untuk menerima falsafah kekal Cahaya Society, tetapi kita tetap bersama dalam solidariti dan advokasinya lah. Cahaya Society, misal kata di Cahaya Learning Center yang di tengah pusat bandar, kita berkonsepkan education play, maksudnya bermain itu pendidikan, pendidikan itu adalah permainan. Maksudnya ketika mereka kanak-kanak itu sedang bertumbling kah, dia melipat badannya kah, dia tengah berlari dan sebagainya di dalam kelas, itu adalah satu proses pendidikan. Kenapa kami mengatakan begitu? Disebab di dalam kampung mereka tak boleh berlari-lari begitu. Mereka tidak ada ruang yang selamat untuk bermain, tidak ada. Bahkan keluar ke kampung sahaja berjaga-jaga. Aku keluar nanti ini aku akan ditangkap. Ataupun bahkan betapa ruangan itu tidak ada, bahkan memiliki nama adalah sangat tidak begitu wajib bagi mereka. Mungkin hari ini nama dia Otto, esok nama dia Aco, macam gitu. Sebab tidak ada dokumentasi yang menentukan ini nama mereka, seperti kita lah. Macam saya tetap Randy sebab dalam IC kita ada nama. Bahkan bagi mereka apa yang membuktikan kau layak mempunyai nama? Apalagi untuk layak untuk bermain. Bahkan bersuara ketawa-ketawa pun mesti perlahan-perlahan nih. Aku ketawa-ketawa ni kena serbu pula. Mengganggu ketenteraman. Sedangkan ruang untuk kita berekspresi itu adalah sebuah pendidikan. Jadi Cahaya tidaklah mengekalkan betul. Kita percaya juga, saya percaya dengan Sabir, tidak semuanya kita tidak menerima di bahagian pendidikan, modul pendidikan daripada KPM ataupun sebagainya. Sebab ada beberapa yang kita juga ambil, misal kata pendekatan pedagogi dari segi umur, sebab kita bukan golongan yang diciptakan sebagai pendidik. Kita ada mempunyai latar belakang yang berbeza. Bahkan di Cahaya Society mempunyai pendidikan pendidikan sebagai sains politik, tetapi menjadi seorang cikgu bahasa Melayu.
Jadi semisal saya menguruskan tentang pembangunan, tetapi saya menguruskan tentang sukan, tentang kemahiran. Jadi tapi bagaimana konsepnya kami adalah juga fleksibel. Maksudnya apa yang anak-anak itu ingin belajar itulah yang kita akan ajarkan. Semisal kata saya memindsetkan, oke, hari ini saya akan ajar tentang konsep penjagaan luka. Tetapi mereka tidak berminat untuk belajar hari itu tentang konsep luka. Mereka lebih mau tahu, cikgu tahu, macam misalnya ini saya bagi contoh, cikgu tahukah cikgu, kenapa pula orang lemas macam si Tang Mung Nida kah, tidak silap saya. Tang Mung Nida kah? Tidak itu. Dia kata kenapa pula jatuh di air tapi badannya bengkak-bengkak, merah. Tak boleh jadi cikgu, kena terangkan juga. Macam gitu kan, macam cikgu kena bahas nih. Ataupun cikgu kadang dia bertanya dalam usia 8 tahun menganggap cikgu apa sebenarnya politik ini? Dia bertanya begitu, apa sebenarnya politik? Saya tidak akan terus jawab secara langsung kan. Saya akan ajak dia bermain. Saya kata, oke, bagi kau politik itu macam mana? Oke, begini cikgu. Kalau saya main telepon dan kau datang, terus saya pura-pura tidak main telepon, itu politik atau tidak? Dia kata begitu dengan saya kan. Saya macam teruja lah. Itu satu pendidikan yang bahwa dia coba meluaskan lagi konsep politik itu. Dan saya kata itu pencapaian pendidikan kita. Kita tidak mau bahwa mereka memakai jubah bergraduasi selepas itu adalah satu kita mampu keluarkan produk dari cahaya 40 orang yang buta huruf sudah graduasi. Tidak. Ketika awal kami mengambil terwujudnya Cahaya Society adalah kita bermula daripada jalanan. Kami panggil sebagai free read. Buku jalanan lah. Buku jalanan yang mana kita membuka buku-buku, siapa yang ingin membaca di jalanan itu boleh datang singgah membaca. Tetapi pada hakikatnya free read melihat disandarkan kanak-kanak yang berkeliaran di bandar lebih banyak dari belia yang kita target untuk mau membaca, untuk membuka minda, perlawanan mungkin semisal kata begitu. Ketika itu, selepas itu kita mencuba untuk apa kata kita buat free school pula. Kita masuk ke kampung-kampung. Mulalah itu free read, Rin, SD dengan beberapa kawan-kawan mahasiswa lain yang bercuti akan turun ke kampung-kampung untuk datang ke rumah-rumah. Anak kita ada sekolah, pernah sekolah, tidak pernah. Berminat kamu belajar? Berminat. Kita akan datang kumpul di bawah kolong rumah orang ataupun di dalam pusat-pusat ibadah. Kita akan bermain di situ, berkonsepkan. Nah, dan akhirnya kita lebih memfokuskan itu. Oh, rupanya lebih banyak kanak-kanak. Jadi selepas itu kita sudah mula membuat satu NGO ketika itu. Tetapi ya kita paham kita boleh bersatu dalam sebuah ideologi mungkin, tetapi cita rasa yang berbeza akhirnya kita tidak lama. Sebab ada beberapa kawan telah memasuki politik ketika itu, jadi kita tidak mau mencampurkan advokasi pendidikan yang ground community itu dicampur adukan kepada political. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar. Ketika keluar, koordinator saya kata, Rin, kita kena wujudkan satu space, ruang yang selamat. Kita boleh bangunkan community bukan kepada anak-anak itu sahaja, kepada community itu. Inilah pusat mereka untuk berbincang. Inilah pusat untuk mereka membuat satu organisasi. Untuk mereka menentukan kemana perjuangan kampung ataupun perjuangan diri mereka ini. Menuntut hak-hak yang lebih utama, itu maksudnya dokumentasi lah. Kemana ataupun ekonomi mereka. Adakah mereka masih percaya bahawa harga ikan sekarang tetap RM4 sekilo. Sedangkan di bandar-bandar dijual dalam harga RM18, RM14. Maka macam mana kita mau begitu untuk orang-orang di laut? Macam mana tahu tentang cerita di darat? Macam mana orang di darat tahu tentang laut itu ketika itu? Jadi kita berhasrat dengan tidak ada apa-apa. Kita daripada latar belakang community yang juga baru habis belajar, kita beranikan diri untuk sewa. Kita sewa saja. Kalau tutup, bukan kita gagal maksudnya. Kita tidak ada perancangan mungkin yang tepat. Akhirnya kita membuka satu space untuk sewa. Ketika itu membuktikan bahwa anak muda ni masa itu mempunyai impian. Walaupun orang katakan tidak lama juga tuh, sekejap akan tutup. Pada akhirnya kita tidak sangka ketika ini Cahaya akhirnya sudah memasuki 5 tahun. Sudah memasuki dan kita sudah mula untuk mengadvokasi community ini kepada ke arah untuk mereka
membangunkan diri mereka sendiri. Itulah bermulanya konsep pendidikan yang kita bangunkan. Kita percaya bahwa tidak ada kalah dan menang. Kita menganggap bahwa tidak ada yang harus ditinggalkan. Sudah puas mereka ini ditinggalkan di belakang. Kalau kita pendidikan kita masih berkonsepkan penggradean, mungkin kita masih meninggalkan yang di belakang yang sudah tidak ketinggalan lebih lama. Mungkin kita tidak dapat membantu sepenuhnya kepada komuniti-komuniti orang tua ini, masyarakat yang terdahulu. Tapi anak-anak ini, kita percaya masih ada peluang untuk membebaskan. Satu macam tangisan kegembiraan bagi saya, ketika 2002 tahun lepas, kami menggraduasikan pelajar kami seramai 27 orang. Dan ketika itu saya melihat kan pendidikan mereka itu dari tidak pandai memegang pensel kan. Ketika datang cita-cita jadi polis atas alasan supaya kalau mamanya ditangkap dia boleh selamatkan. Dia begitu. Maksudnya penjagaan komuniti itu memang wujud dari diri mereka sendiri. Ada yang mau jadi immigration, mau jadi cikgu sebab anaknya di kawan-kawannya terlibat dengan dadah dan sebagainya. Mau jadi immigration sebab senang uruskan dokumen orang-orang kampung mereka. Dia merasa begitu, tapi kami reality mengatakan bahwa kau tidak boleh jadi apa-apa, kau tidak boleh jadi itu selagi kau tidak didokumentasikan. Ketika itu kami kata. Dan pada akhirnya keluar di graduasi itu, dorang menjawab. Kami tanya, oke, lepas ini kau jadi apalah? Habis sudah graduasi nih, boleh tidak saya pulang balik semula ke Cahaya menjadi seorang guru? Boleh tidak saya pulang ke komuniti saya untuk membangunkan pendidikan untuk orang-orang kampung saya? Orang-orang kampung saya masih ada lagi yang tercicir. Bagi saya, oke. Bagi saya itu satu macam tangisan yang tidaklah juga yang terlalu tinggi bagi saya, tetapi bagi kami inilah pendidikan. Kau boleh keluarkan orang daripada kegelapan walaupun sekecil itu. Dan akhirnya kita mula melihat orang kampung mula mempercayai kita membuka engagement sebab kita tinggal di dalam kampung, kita menghidu bau kaki yang sama, kita makan benda yang sama, kita mencium, bahkan kita berpakaian seperti yang sama kan di dalam komuniti itu. Ketika itu akhirnya mereka mempercayai bahwa cikgu ruang pendidikan ini luas. Cikgu berminat tidak kalau kau buka satu ruang pertukangan? Kami jadi tukang. Kau boleh jadi cikgu? Boleh, tapi tidak pandai membaca. Okey, teruskan. Kita belajar. Akhirnya kami sebenarnya jadi murid. Mereka menjadi komuniti. Akhirnya mereka menjaga kami lah. Dari segi itu. Ibu-ibu cikgu, macam mana mendaftarkan untuk membuka gerai? Kita bukakan gerai. Kita bagi modal, tetapi ada syaratnya. Keuntungan bukan keutamaan, tetapi macam mana proses itu belajar. Akhirnya cikgu pulang dengan duit-duitnya. Cikgu berjaya juga kita menjual. Akhirnya okey, kita macam mana kita buka satu garaj Cahaya. Sekarang komuniti yang pegang sepenuhnya. Saya cuma hanya memantau dan mereka yang menentukan keluar masuk barangan, order dan sebagainya. Orang kampung order. Mungkin melalui voice lah. Jadi mungkin kadang toke itu marah. Apa ni, dia nak pandai baca kah? Tidak apa masalah, belum biasalah bos, lebih senang kan dengar suara gitu kan. Dia dan okey. Itu satu keluasan. Pada hakikatnya kita risau bagaimana pula kanak-kanak ini, takkan semua mau jadi peniaga, takkan semua melanjutkan cita-cita sebagai guru, takkan di kampung selamanya. Dan itu persoalan-persoalan sebenarnya yang menakutkan. Mungkin Borneo Komrat, mungkin anak dan mungkin Cahaya, bahkan mana-mana kawan-kawan NGO, macam mana mengeluarkan kanak-kanak ini mendapatkan kemerdekaan yang sebenar. Kau tidak ada sertifikat, apapun tiada membuktikan kau negara mana. Itu menjadi kerisauan kami. Anak-anak ini semakin membesar dan kita tidak boleh menampung selamanya di Cahaya Society. Kau kena keluar, berhadapan dengan realiti. Itu yang menjadi satu fenomena sebenarnya yang masih dipikirkan Cahaya. Dan kita sudah mula, mungkin nanti kita berbincangkan tentang radikalnya itu. Ke arah itu, kemana sudah? Cahaya sudah tidak
penat. Mungkin Bonyo Komrat anak sudah penat untuk macam ada peluang lah anak-anak ini kita daftarkan lewat. Penat, sangat penat lah untuk pikirkan yang itu lagi. Untuk pikirkan yang itu, sangat penat. Maksudnya bukan penat. Kita tidak mau sudah romantism bahwa kanak-kanak ini akan dianu sebagainya. Kita mau sudah mula menekan. Semacam Sabir mengatakan, KPM sudah mula sombong sebenarnya. Kalau ikutkan Bonyo Komrat sudah dalam dekat 5 tahun mungkin, 6 tahun mungkin. Dan mereka selalu mendatangi kami bukan sebagai kawan, kadang tidak menjadi sebagai kawan. Mereka menganggap kita sebagai musuh untuk mencabar ancaman kepada mereka. Sedangkan kita hadir adalah sebab kelompongan-kelompongan yang ditinggalkan. Mereka menganggap yang paling teruk adalah ketika kami 2019 kita didatangi di ruangan selamat ketika kanak-kanak sedang belajar, dia masuk dengan kasut ke ruang tamu dan dia kata, mana dokumentasi kanak-kanak ini, mana data-datanya? Kalau tidak ada saya panggil Eskom. Itu semacam ancaman hak asasi kanak-kanak yang sedang kalau kita konsepkan dia sedang berspiritual tentang pendidikan. 2022 kami didatangi lagi semula dengan atas dasar mengajar pendidikan sesat. Kami harus terpaksa saya dengan satu kawan lagi terpaksa ke PPD Bogadu dan sebagainya, kena berhadapan dan esoknya dia datang. Dan mereka sebenarnya tahu kewujudan-kewujudan ini, tetapi akhirnya apa bermasalah, kita selalu menganggap kita harus menekan kepada polisi sudah. Sebab sudah hampir 6 ke 7 tahun pendidikan ini wujud, alternatif wujud dalam perbincangan mereka, tetapi tidak ada satu terma yang akan mereka keluarkan sampai ke hari ini. Tidak ada terma bahwa sekolah pendidik alternatif ini boleh dibangunkan bersama KPM. Tidak ada, mereka hanya wujudkan sekolah swasta. Mempunyai kondusif yang mesti ada prasarana padang, ruangan kesehatan dan sebagainya. Di dalam kampung tidak ada, dalam kampung setinggan kita tidak memenuhi kriteria itu. Akhirnya kita terpinggir. Didaftarkan sebagai pusat jagaan kebajikan. Kita bukan kebajikan, kita advokasi. Kita mau membangunkan community. Kita diletakkan sebagai CLC. Itu termanya syaratnya kena berada di dalam estate. Sedangkan kita ini di dalam bandar. Ada dalam bandar dan di luar-luar bandar yang tidak masuk lagi sebagai pedalaman. Pulau pula bagaimana? Dia punya terma. Akhirnya mereka katakan daftarkan kepada pusat minda. Pusat minda ini maksudnya orang anak-anak yang OKU. Stateless itu tidaklah OKU. Mereka menganggapkan maksudnya asal boleh begitu. Itu adalah satu bagi satu penindasan yang halus lah. Dan akhirnya kalau kita kata tidak ada semuanya itu. Akhirnya mereka kata itu salah lah, tidak boleh buat ini. Kenapa tidak ada perbincangan antara kami dengan mereka bahwa apa solusinya untuk kanak-kanak ini? Kita tidak berharap juga kanak-kanak ini untuk masuk terus ke sekolah kerajaan. Sebab mereka akan sukar untuk beradaptasi. Mungkin berlaku di pulau, dipinggirkan, ataupun penindasan kecaman dan sebagainya disebabkan mereka tidak, ibu bapa bukanlah taxpayer. Kenapa pula sama rata? Dan itu mungkin sebenarnya ada isu juga. Jadi nanti mungkin Sabir boleh tindak lanjuti lagi lah, atau kita boleh bongkar sama-sama lah apa sebenarnya pendekatan yang boleh kita buat. Saya sekadar top up saja apa yang Randy sampaikan, sebab kami berada di satu organisasi yang sama. Apa yang Randy rasakan itu juga yang saya rasakan di Cahaya. Jadi iyalah, lebih kurang begitulah reality kanak-kanak stateless yang kami nampak di Sandakan khususnya. Mungkin saya tambah sedikit berkaitan dengan community mandiri di Cahaya Society. Bagaimana kami dapat menjana ataupun membantu community mandiri melalui advokasi yang kami jalankan di Cahaya Society ini. Salah satu antaranya adalah idea daripada koordinator yang telah mewujudkan satu bentuk kesatuan, yaitu dipanggil sebagai kesatuan ibu bapa dan guru
KIBG, Kesatuan Ibu Bapa dan Guru. Ini adalah idea daripada koordinator di mana di Cahaya Society ini ada satu hubungan secara langsung daripada guru community, iaitu kami, dan juga ibu bapa pelajar-pelajar, yaitu yang datang daripada community. Kalau kita guna satu terma politik, yaitu community rentan, mereka ini telah boleh dikatakan berjaya. Kami bentuk mereka sebagai satu community yang mandiri, di mana apa keputusan yang dijalankan di Cahaya Society ini, kami juga mengambil kira keputusan daripada ibu bapa pelajar-pelajar tersebut. Jadi tidak ada satu pun keputusan yang melibatkan pelajar ini adalah otonomi sepenuhnya daripada kami, daripada guru-guru community di Cahaya. Jadi kami panggil ibu bapa pelajar-pelajar ini, jika ada satu keputusan yang perlu kita bincangkan, yang perlu kita diskusi, kita panggil ibu bapa ini. Sebab apa? Sebab apa yang dijalankan, apa advokasi yang kita jalankan itu akhirnya akan kembali kepada mereka. Jadi kita tidak mahu bahwa keputusan kita ini tidak memihak kepada mereka. Secara realitinya, walaupun kita menjalankan advokasi yang berkaitan dengan ini, kadang kala ibu bapa ini hanya mengiyakan disebabkan dia hormat. Cikgu ini sudah mengajar ini anakku, nanti minta bertebiat lagi aku ndak ikut apa yang diorang cakap ini, sudahlah aku ndak bayar iuran. Jadi kita tidak mau begitu. Ibu bapa merasakan bahwa mereka hanya sekadar mengiyakan apa keputusan daripada kami di Cahaya Society. Jadi kita panggil ibu bapa. Contoh, kita jalankan satu program yang berkaitan dengan kolektif. Saya bagi satu program yang berkaitan dengan kolektif, yaitu kami dibagi lagi satu ruangan, yaitu space di Taman Tun, kan Ren? Di Taman Tun itu ada satu taman yang dahulunya disandakan adalah sebagai recreation, tapi ada permasalahan di situ, di mana taman itu ditutup dan terbiar. Kemudian Persatuan Seni dan Budaya Sabah yang datang, kemudian mereka bangunkan tempat itu dan mereka mencari mana-mana NGO yang menjalankan program-program yang melibatkan, sama ada melibatkan kesenian ataupun aktiviti-aktiviti kolektif community, dan mereka telah approach koordinatorin, dan kemudian kami datang, kemudian ada beberapa berlaku meeting, kemudian diberikan satu ruangan di taman itu. Kami lihat ruangan tersebut kita boleh jadikan sebagai ruangan tempat berkumpulnya anak-anak muda. Samping kita buat aktiviti penjualan produk-produk community yang dihasilkan oleh saudara Randy, yang dia belum ceritakan secara lebih lanjut lagi, yaitu penghasilan produk-produk community seperti baju, hasil screen, dan juga produk-produk tote bag dan sebagainya yang dihasilkan sendiri oleh Cahaya Society, kemudian dijual dan dipasarkan di tempat yang telah kami dapat di Taman Tun tersebut, Taman Tun Sandakan itu. Jadi bagaimana penglibatan community ini dapat membantu community mandiri yang telah kita bentuk. Kemudian kita panggil ibu bapak, kemudian kita tanya macam mana kita mau bangunkan tempat itu. Jadi ada ibu bapak yang sebenarnya ibu bapak daripada pelajar-pelajar ini sebenarnya ada kemahiran mereka sendiri. Mungkin ada satu yang pro bahagian aktiviti nelayan, ada yang pertukangan. Jadi banyak ide-ide yang didapat, dan maka mereka kata kita hasilkan satu mungkin macam gazebo ataupun satu ruangan yang boleh kita bentuk satu ruangan yang organik untuk kita. Maka kami bentuk satu ruangan yang tidaklah besar sangat, tapi satu ruangan yang dapat menjadikan bahwa pembentukan ruangan itu adalah disebabkan ataupun hasil titik peluk community yang mengambil yang bertukang sendiri mengikat begini bambu buluh ini yang diambil daripada hutan, yaitu di tempat saya sendiri, bambu saya sendiri, tempat saya tinggal. Jadi aktiviti untuk membentuk tempat itu adalah daripada community itu sendiri. Jadi segala hasil untuk membentuk tempat seperti bambu apa semua itu dipotong, kemudian diangkat, dan perjalanan untuk mengangkat peralatan bambu semua itu ada agak jauh juga.
kita bantu. Jadi perkara ini tidak dapat dijalankan tanpa bantuan community ini sendiri. Jadi memandangkan kami di Cahaya Society tidaklah seramai mana manpower kami. Jadi nampaknya kami dapat menghasilkan community mandiri yang dapat kita bentuk, dan kemudian segala aktiviti-aktiviti itu kembali kepada mereka. Jadi ruangan yang telah dihasilkan, space yang telah dihasilkan itu masih bergerak sampai sekarang, masih menjadi pusat yang dipanggil sebagai weekend Cahaya. Cahaya ini saya anggap tidak pandai duduk diam. Ada sahaja aktiviti yang dilakukan walaupun weekend. Jadi weekdays seperti biasa kelas, kemudian weekend nih ada sahaja aktiviti yang mereka lakukan. Jadi pembentukan community mandiri itu dapat dihasilkan bukan sahaja melalui pendidikan, tetapi melalui aktiviti-aktiviti yang sedemikian. Pendidikan adalah penyumbang yang terbesar. Cuma kalau ada aktiviti-aktiviti yang sebegini yang dihasilkan oleh kami di Cahaya, maka mungkin community ini dapat lebih progresif dan lebih dinamik. Mereka ini sebenarnya ada bakat mereka sendiri yang kita tidak nafikan. Mereka juga manusia seperti kita. Malahan mungkin dari segi aspek-aspek teknikal mereka lebih hebat daripada kita. Sebab apa? Sebab pengalaman mereka itu. Cuma mereka ini dikongkong oleh sistem kita sekarang ini, dan segala mereka teknikal yang mereka hebat, mereka power ini akhirnya berada pada community mereka sahaja, tidak berani keluar karena sistem yang menghalang mereka. Jadi kita yang sedar kewujudan benda-benda begini, kita bantu mereka. Kita bantu melalui apa? Melalui advokasi yang kita jalankan. Jadi banyak lagi sebenarnya kita punya penelitian berkaitan dengan ini, tapi itu antara salah satu yang kami dapat ceritakan di sini. Mungkin akan kita ceritakan kepada persoalan-persoalan yang seterusnya anak. Setting masa dan masa mencemburui kita. Enggak, tapi saya mau kasih kok ruang juga lah untuk buat sharing. So mungkin dari perspektif anak, sebab kamu banyak handle case yang pemprosesan dokumen untuk mendapatkan dokumen, so kamu boleh nampak bahkan dia punya reality satu, tapi juga perbezaan macam mana daripada dia tidak dokumen dan mungkin kepada yang ada dokumen, dia punya perbezaan tu dari tahap penglibatan diorang dalam community, dalam masyarakat, macam mana tu? Few cases lah yang berjaya, alhamdulillah. So memang masa pengurusan dorang pun memang sangat challenges. Sebab satu, diskriminasi terjadi semua tempat lah. Even masa buat pengurusan, kami di sana tolong pun, kami pun dimarah sama-sama yang, kenapa kamu tolong dia nih? Begitu. Kau siapa? Kau keluarga dia meh? Begitu bah, sampai kita sendiri pun dimarah di situ. Imagine kalau these people sendiri pergi atur. So lagi dorang ditekankan di situ. So memang dari awal pun dorang sudah ditindas. Jadi dorang tidak keberanian untuk bikin. So sama-sama kita bikin pun dimarah sama-sama. It's okay, kita sama-sama dimarah sampai begitu sekali. Kami kasih chill sesama sendiri lah, apa boleh buat kan, itu secara dia. Tapi memang situ saya komplain habis lah. Jadi alhamdulillah dia berjaya. Itu pun few years dia tunggu. Tapi sebenarnya macam yang kita dorang sendiri cakap lah, sebenarnya dorang yang sendiri struggle, kita cuma macam bagi poin yang okay, selepas ni kau buat ini. Dorang yang sendiri ni yang dorang ada inisiatif untuk call balik, macam update, terus yang sudah seterusnya, step seterusnya, terus okay, Ate apa lagi ya lepas ni, terus okay, kita sama-sama pergi cek. So mostly dorang yang bikin sendiri, kita just bagi dorang encouragement, mesti bagi sokongan mas, sebab dorang memang akan down di situ. Dorang yang sampai kalau lagi-lagi kalau yang sudah ditolak few times, lagi dorang yang tidak harapan lah banikan begitu. Jadi kita di situ kita punya function, kita mesti sokong dorang yang jangan putus asa, boleh nih. Jadi sampailah dia dapat sudah dia punya dokumentasi. Okay, ini satu case lah kami. Sebenarnya dia dalam satu kami punya community juga ada salah satu anak. So dia berjaya dapat dia punya IC. Dia belajar, itu pun dia belajar pakai dia punya birth cert saja. Syukurlah dia punya, mungkin dia punya sistem school di situ okay dengan dia punya, mungkin dia punya marks begitu kan. Jadi dia kena support. Tapi dalam masa sama dia buat dia punya IC itu sampailah dia dapat. Terus dia free time, dia kasih share kami gambar-gambar dia pergi KL, saya naik kapal terbang. Imagine bah dia sudah berjaya dapat tu. Terus dia punya kegembiraan tu kan yang
orang lain yang like ba aku dapat kapal terbang, ko ada duit, ko beli flight, jalan lah. Tapi dia punya happy tuh kan, dia boleh kasih tunjuk, ini nama saya, ini saya punya isi, saya boleh jalan pergi sini. Dan satu lagi dia artis, dia buat dia punya barang semua, dia punya artwork semua, dia punya live nih. So ya dia macam semua penceritaan tuh lah dia buat dalam dia punya artwork. So sekarang dia buat exhibition somewhere, saya pun tidak tahu di mana. Jadi dia express dia punya diri dengan artwork, terus dia happy dapat documentation. Okay, itu yang sudah berjaya. Tapi macam kita tahu yang masa COVID tuh semua orang dapat jab kan. Semua orang tuh akan dapat itu card. Orang-orang yang kita bawa yang undocumented nih, yang stateless, dorang punya happy dapat itu card vaksin. Sebab itu satu saja benda yang ada nama yang dorang boleh pegang pergi mana-mana. So, kita ada IC, kita mungkin ada license, kita ada passport. But then, dorang tidak, dorang nothing. Tapi masa dorang dapat tukat vaksin kan, dorang happy sampai dorang laminate itu barang. So, kalau pergi mana-mana mungkin ada rasa risiko tuh ditangkap. Tapi kan time yang musim-musim tuh cuma kena jaga kalau kau tidak jab, kau boleh jalan ke situ kemana-mana kan. Tapi dorang happy, dorang ada itu vaksin card saja. So vaksin card the only things yang ada dorang punya nama, dorang punya happy sangat yang lekau kat vaksin siapa nih. Tapi dorang se-happy, se-eliminate nih barang. So yang itu pun saya tidak rasa itu pencapaian lah. Tapi saya boleh imagine dorang punya bahagia kalau dorang dapat itu card biru. Card biru kembang belusa. Iya. So imagine dorang ada nih macam mana dorang punya happy. Terus yang dorang boleh pergi mana-mana tanpa ada rasa risiko, tanpa ada rasa yang dorang download, mungkin yang ada yang phone kan, dorang download WhatsApp yang ada di dalam yang kasih tahu di sini ada ambush, jangan pergi sini. Sampai begitu sekali dorang punya struggle, dorang mesti ada phone yang itu pun kalau mampu supaya dorang tahu di mana ambush, dorang selalu alert. Ya, macam tidur pun tidak tenang begitu. So macam ya okay. Ya itu dorang hidup dalam keraguan saya rasa. Biarpun dorang tidur tidak tidur deep sleep macam kita. Dorang selalu tidur pun boleh kena ambush. Dorang makan, dorang mau pergi kerja pun. On the way mau pergi kerja. Okay, ada satu kami punya macam boleh dikatakan kawan saya lah. Saya boleh cakap dia kawan rapat saya. Dia terpaksa, dia cuma cleaner. Dia terpaksa berpakaian macam profesional, macam berbaju kurung begitu, supaya dia tidak rasa dia ditahan di mana-mana. Sebab kita imagine kalau dia cleaner, dia pakai baju biasa-biasa supaya senang bergerakan. So dia act like dia pakai tu baju kurung, dia beli di bundle, dia punya coat untuk pergi office. Pergi kasih bersih itu office. So dia rasa selamat kalau pakai gitu, dia tidak akan ditahan. So dorang terpaksa begitulah dorang supaya tidak ditangkap, dorang ada saja idea dorang supaya tidak ditangkap. Ya. Salah satu lagi mungkin saya boleh touch pasal pendekatan kami dengan community lah. So pendekatan kami kepada community, kita ada ya beberapa yang kita touchkan. Ada kaum Bajau, kita ada Indonesia, kita ada bukan Indonesia, ada juga yang tidak dokumen gitu kan. So baru-baru yang COVID tuh cara kami mendekati dorang, kita bikin infografik bahasa, 7 bahasa kami bikin. So macam kita tahu yang kita selalu nampak kalau KKM kasih post-post semua kalau bukan Melayu English. So dorang ni tidak faham. So kami ambil inisiatif untuk cari komuniti kami yang pandai ni bahasa lah, fasih ni bahasa. Kami suruh dorang bikin, dorang translate it untuk ke bahasa dorang. Contoh Bajau, Suluk, sama Bugis pun ada. So kami bikin itulah supaya dorang rasa diterima lah di sini kan. Sebab dorang perlu paham juga apa yang terjadi. Dorang kena nampak semua tu. So infografik kami mostly bahagian kesihatan lah. Kasih tahu dorang yang mitos-mitos pasal COVID tu semua. So ya kami dapat sambutan lah tu barang. Sampai geng-geng dari Philippines pun kasih share-share dengan bahasa dorang. Sampai kita ada bahasa apa juga kan Tagalog di situ. So macam yang kita berjaya bikin tu infografik. So rasa net pun ada tolong kami. Ya, net tolong kami time tu.
Ya, saya rasa itu cara kami mendekati dorang lah dengan belajar bahasa dorang. Tapi itulah menggunakan social media. Sebab everyone in social media now. So, sangat membantu lah time tu. Satu perkataan. Satu ungkapan ke Daripada- apa-apalah dari perspektif pandangan kamu. Ya. Saya tidak menidakkan lah banyak benda kan. Saya sangat meraih banyak angle sebenarnya orang memandang isu ini, dan saya tidak mengharapkan bahwa isu sekecil ini boleh groom secepat itu. Dan paling pentingnya kita kena menghormati bahwa orang-orang yang tidak ada landscape yang sama macam kita di Pantai Timur, kita kena hormati sebab orang tidak ada kepentingan untuk menggerakkan isu tuh. Tapi kita di Pantai Timur, kita ada satu rasa responsibel untuk, saya pikir ya, sebab kita jelas nampak benda tuh sepanjang hidup kita daripada kecil sampai kita meningkat dewasa dan mendapat sedikit input daripada government. Jadi saya pikir biarkan sahaja sejarah ini terbentuk, biarkan sahaja masa bergerak, dan ya biarkan sistem ini saya pikir menghidu message-message yang kita coba sampaikan. Dan ya saya pikir mungkin akan ada benda yang bagus kan, benda-benda yang bagus yang akan datang, dan kita memberi amaran kepada Madani yang akan datang nih kan, sejauh mana dia boleh apply dengan community-community yang kita ada. Jadi ya biarkan masa terus bergerak. Bisa aja. Siapa? Bagi saya juga begitu. Tetapi perlunya bagi saya adalah macam mana kita mula untuk kita sendirilah Sabahan. Kami sebenarnya saya tidak pakai terma sentrik, maksudnya berpaksikan di Pantai Timur. Tapi sebenarnya kami mempelajari tentang di Pantai Barat yang mana mobilisasi komuniti itu lebih besar, engagement. Macam mana saya belajar tentang PAKOS memajukan komuniti mereka, mobilisasi semacam tuntutan hak dan sebagainya. Sedangkan di Pantai Timur, komuniti ini tidak pernah langsung disentuh akan mobilisasi itu. Di Pantai Timur kita tidak kemiskinan NGO, kita tidak kemiskinan advokasi, tetapi semacam mana penyambutan itu berlaku. Saya tetap percaya bahwa Sabah itu berada bukan pada tanahnya sahaja. Kita hidup karena ada tanah dan air. Sebab itu kita selalu tanah air. Tapi kita kadang selalu melupakan yang di air. Air kita ingat macam mana yang di pesisiran. Yang tinggal di tepi laut bukan, di tepi tanah juga bukan. Yang mungkin silih berganti. Itu yang maksudnya kami mengharapkan. Kalau pihak sekarang kita tetap tidak berharap, tapi sentiasa ada cabaran baru untuk pemegang-pemegang polisi untuk melihat konsep ini macam mana untuk membangunkan bersama. Sesuai kita punya penyerahan seperti dikatakan nenek moyang kita menyerahkan Sabah untuk dibangunkan bersama Malaysia ketika itu dengan sempadan-sempadannya yang luas, tetapi kita risau akhirnya sempadan yang ada di perairan, yang di darat juga tergusur, berkumpul di tengah, tanda tanya, tidak tahu mau kemana. Itu yang saya risaukan. Dan pemegang polisi saya berharap dia boleh belajar sesuatu daripada komuniti. Macam mana dia mengajarkan ketidakcukupan yang ada, tetapi boleh membangunkan komuniti yang serba cukup. Saya pikir itu yang perlu dibelajarkan oleh pemegang polisi untuk terus melihat di ground ini, tidak membuat keputusan-keputusan yang tidak memihak kepada mana-mana kawasan yang tidak kita rasa di dalam negara bangsa kita. Itulah bisa itu. Kalau boleh dalam diri kita ini kita perlu tahu bahwa kita hidup dalam berkongsi. Berkongsi tanah yang sama,
berkongsi udara yang sama, berkongsi pandangan yang sama, dan hidup dalam community yang sama. Dan jika kita ada satu sifat ketidakpedulian terhadap apa yang kita ada sekarang, saya rasa untuk ke depan kita tidak layak untuk meratapi. Pikirkan dan selamat beramal. Jun. Lagu kan keren. Kau lagi. Oke, kalau saya kan tidak banyak juga lah. Tapi oke. So, apa yang saya pikirkan sebenarnya boleh saya cakap yang fokus on these people, the marginal people, undocumented stateless and migrant punya di Sabah ni sebenarnya kurang. Ya, sangat kurang yang fokus, the NGO, the organization yang fokus. Boleh saya cakap kurang lah. Sebab the last time yang kita bikin ini pun macam kami contact only si dorang bikin begitu, masih lagi kecil bah kami. Sebenarnya kami masih kecil. Ini punya ground sangat kecil. So macam si Senta cakap ada organization. So macam saya rasakan kami ni yang fokus ini ground, kami masih memerlukan organisasi yang lain untuk mendorong kami. Sama-sama bantu kami. Macam contoh mungkin Pakos Arakasa terus yang sini punya organization. So kami sebenarnya masih baby kan, kita macam kami masih baby step, kami masih kecil. So kami memerlukan dorongan orang-orang lama, orang-orang yang sudah start awal bah di sini. Jadi kami masih lagi meminta pertolongan. Even kalau kamu perasan kami pergi mana-mana saja, biarpun kami tidak pun fokus itu isu, tapi kami pergi situ sebab kami mau kasih tahu kami ada ini punya isu, bolehkah kamu tolong kami? Begitu bah kami sebenarnya. So kami memerlukan orang-orang lain di belakang kami kan. So, ya itu untuk the organization lah sebenarnya. Kalau policy maker, kami selalu kalau kami jumpa the geng kan ABC ni mesti kami cakap kita mau kasih tahu bah government, kita bukan musuh. Kami selalu ada itu perkataannya, kami bukan musuh. Macam mana kita mau kasih tahu kita bukan musuh, kita mau sama-sama tolong dorang, sama-sama bergerak. Macam mana begitu. So saya rasa itulah yang patut ditekankan. The policy maker kena faham yang kita ni the NGO, kita bukan musuh. Kita dorang punya geng di sebelah, sama-sama bikin the system, sama-sama bergerak. Nah, itulah saya rasa. Ya. Okay. Mungkin apa yang saya dapat simpulkan di sini berdasarkan apa yang diorang kongsi, proses ataupun advokasi itu dia bukannya masuk ke dalam community untuk menyelamatkan diorang ataupun memberi penyelesaian yang begitu saja. Tapi dia lebih kepada mendekati community, bekerja sama dengan community, faham apa yang diorang perlukan sebenarnya. Dan kita sebagai macam orang-orang yang privilege lah kan, macam Sabir cakap, bukan kita mau pergi sana untuk bagi tahu diorang ini tidak ngam ni kau mesti mau buat begini, bukan. But it's just that kita yang mempunyai kesenangan, yang mempunyai sumber ni, macam mana kita boleh kongsi sumber, pengalaman dan apa-apa akses yang kita ada. Sebab terbuktilah community memang dari dulu memang mandiri, dari dulu memang mempunyai kemerdekaan sendiri sebenarnya. Tapi disebabkanlah oleh beberapa faktor dan elemen-elemen yang telah masuk di sekian lama ni, terjadilah sistem yang kita ada pada hari ini. Tapi kalau kita teroka balik dan ingat balik mengimbau kepada pengalaman dan sejarah dorang yang terdahulu, sebenarnya memang sudah mandiri pun. Cuma mungkin diorang perlu ingat balik yang diorang boleh buat, dan pada masa yang sama ada orang yang akan menyokong, macam Ate cakap, memberi pedoman lah, memberi sokongan dan memberi semangat. Terima kasih kamu semua. Thank you, bye. Okay.